idza daral fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah muncul, telah tampak kerusakan-kerusakan di lautan, di darat, di mana-mana kekacauan, baik kekacauan di alam atau manusia dengan manusia, yang mengakibatkan satu dengan yang lain, yang sesungguhnya ini akibat perbuatan manusia itu sendiri, kezaliman manusia, tidak tanggung jawaban manusia, sehingga akibatnya ditimpakan oleh Allah kepada manusia ini sendiri. Kiranya supaya menyadari dan mau kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat, peristiwa semacam ini kalau kita orang Jawa dulu pernah terjadi zaman kerajaan, sehingga seorang pujangga besar Ronggo Warsito dengan kata-katanya, zamane wis akhir zaman edan, polai wong kaya gabah den interi, sirah si sikil-sikil nggih sirah, sapa sing ora edan ora keduman, dan sak beja-bejane wong kang edan isih beja wong kang eling lalas padha. Situasi seperti itu kita sudah tidak bisa membedakan baik dan jelek, tidak mampu lagi ini baik ini jelek, ini dilarang Allah ini tidak dilarang Allah, tidak ada. Padahal pendidikan makin maju, sekolah-sekolah agama makin tinggi, pondok-pondok pesantren makin berkembang, ilmunya makin banyak, ilmu yang harusnya mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jelek, mana yang harus dijalankan, mana yang harus tidak dijalankan, mana yang dilarang Allah, mana yang tidak, mana yang dilarang oleh negara, mana yang tidak. Ilmunya tahu, tapi kenyataannya kita semua sering melakukan, padahal ilmu kita tahu. Inilah para hadirat, bahasa sesungguhnya ilmu tadi tidak akan mampu membawa orang yang alim untuk melakukan perbuatan baik. Ilmu hanya sekedar arah, ibarat orang punya rebues atau SIM, hanya arah rambu-rambu. Ini jalan boleh dilewati, ini dilarang, ini boleh parkir, ini tidak boleh parkir. Ini ilmu. Ilmu ini tidak berguna manakala si supir gelap mata hatinya karena didorong oleh kepentingan, maka dia langgar saja peraturan-peraturan itu walau dia sudah tahu tonasi yang melebihi tetap dilaksanakan, padahal dia ditanya apakah itu tidak dilarang, tahu dilarang, tapi mengapa kau lakukan? Karena punya kepentingan. Maka inilah para hadirat, mata hatinya ditutup oleh satu nafsu kepentingan, yang hidayah Allah hilang dari hatinya. Maka orang itu jangan lupa, semua bingung untuk mencari kepentingan hidup, baik ekonomi maupun apa saja, segala cara dipakai, sudah tidak tahu lagi mana yang halal, mana yang haram, tidak tahu lagi mana yang baik yang jelek, asal berbau enak digasak. Siapapun yang tidak ikut demikian, dia tidak akan dapat apa-apa. Seorang pegawai negeri yang lurus tidak korupsi, dia dipojokkan, dia tidak dapat apa dari pegawai negeri yang melarat. Dia ke pasar tidak mau curang, dia menjadi marat, kalah kaya dengan yang curang.
mencurangi timbangan, mencari tekangan apa saja. Maka sapa sing ora edan ora keduman. Tapi peringatan oleh Rangga Warsita ning sak beja-bejane wong kang edan isih bejo wong kang eling lan waspada. Ini sudah jarang sekali. Pemikiran ini sudah tidak ada. Tidak ada seorang ilmuwan yang mampu membawa. Tidak ada guru yang mampu membawa muridnya. Walau ilmunya setiap hari disampaikan di sekolahan, di madrasah, di pondok, di mana saja, di pengajian-pengajian umum seperti kita ini. Tapi tidak ada yang mampu, karena selama ini yang dibawa, yang disampaikan hanya ilmu, hanya informasi, tidak menyentuh hati. Padahal manusia tadi, hakikatul manusia hati. Tadi mungkin disentuh, enggak kalau enggak keliru. Annasu kullukum maaf. Ala inna fil jasadi la mudghah in saluhat saluhal jasadu kulluh wa in fasadat fasadat sadul kulluh. Ketahuilah di dalam tubuh manusia, kata Rasulullah SAW, ada segumpal darah. Apabila darah ini bagus, baguslah perangai kehidupan sepak terjang manusia itu. Apabila darah ini jelek, maka jeleklah manusia itu. Wahya al-qalb, itu adalah hati. Maka apabila hatinya baik, manusia akan baik. Apabila hatinya jelek, maka jelek. Maka orang tua kita kalau mengatakan orang yang akhlaknya jelek, oh wong kuwi atine elek. Yang dimocati bukan darah, bukan daging yang kesuklatan dalam dada, tapi jiwa. Yang orang Jawa menggambarkan seperti hati. Apa jiwanya jelek, orang itu jelek. Ilmu tidak mampu ya mewarnai jiwa ini. Walaupun ilmunya banyak, bahkan makin banyak ilmunya makin curang. Lihat aja yang kita lihat setiap TV, yang diadili di KPK, ini orang pandai semua, punya titel semua, sarjana semua, punya jabatan semua, makannya sudah kenyang semua, gajinya sudah puluhan juta, bahkan ya ratusan juta, masih dia korupsi. Apa ini? Karena hatinya jelek, serakah masih ada, tidak mikir orang lain. Semua bicara anti korupsi, tapi kalau sudah dia korupsi. Anak mahasiswa demo semua sejak saya masih muda, demo ada pejabat anti korupsi. Ketika dia jadi pejabat, dia pun korupsi lagi. Sekarang mungkin pemuda-muda masih demonstrasi Jakarta di mana-mana. Itu dari kesatuan mahasiswa, BEM dan sebagainya. Terus idealisme tinggi. Ketika dia keluar menjadi penguasa, korupsi juga. Mari, apa ini sesungguhnya? Ulama banyak, pendeta banyak, pastor banyak, pengajian banyak. Inilah para hadirin yang kami hormati, rupanya sedikit kurang tepat sasarannya. Pendidikan mengolah dengan informasi, otaknya mendolah, kecerdasannya ditingkatkan, daya analisanya tinggi, cermat, otaknya tinggi, mampu melihat ini bahaya, ini tidak bahaya, ini baik tidak baik, ini boleh tidak boleh, ini sulit menjadi mudah boleh. Tapi hatinya tetap buta, karena di sekolah-sekolah tidak ada yang membahas soal hati. Di pondok-pondok tidak membahas soal hati. Maaf, saya punya pondok juga. Di Kedulu saya pondok, saya punya universitas. Alhamdulillah, tapi di Kedulu dibahas hati. Ini pun belum yakin saya apakah setelah keluar di pondok saya nanti betul diharapkan. Hanya berdoa, kenyataannya wallahu alam kita belum tahu. Apalagi kalau saya sendiri menyimpang, fantazir sa'ah. Kalau gurunya menyimpang, muridnya menyimpang.
Guru berdiri kenceng, murid berlari. Kalau di dosen-dosen bisa korupsi, mahasiswa besok korupsi semua pasti. Kalau di sekolah-sekolahan IPDN korupsi, besok pejabat korupsi. Kalau di Akabri, di Akpol korupsi, besok dari pejabat korupsi pasti itu. Inilah kasusnya, masalahnya. Siapa yang salah? Siapa yang harus bertanggung jawab ini? Jawabnya adalah kita bersama. Kita terutama pengamal Wahidiyah yang kita jadi pengamal, dididik bayai hatinya. Ini baik, ini jelek. Maka bagaimana pengamal Wahidiyah ini? Kalau bekerja bagaimana? Kalau dari pejabat bagaimana? Inilah terutama kita pengamal Wahidiyah yang bertanggung jawab. Mengapa? Kita tahu bahwa keadaan sangat kacau balau dan jelek, dan kita bisa berbuat, tapi kita mendiamkan keadaan, kita yang akan disiksa. Idza dharal bidah, idza dharal bidah wa sakatal alim fa alaihi laknatullah. Jika telah terjadi kerusakan dalam suatu kaum, desa, banyak kemungkaratan, banyak penyimpangan, dan tokoh-tokoh masyarakat yang alim-alim, ulama-ulama yang mengerti, kita pengamal Wahidiyah yang tahu, tidak diam, kita yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu itu jelek, itu tidak baik, maka diam. Ini kita dosa. Lantas apakah kita harus demonstrasi Romayai? Tidak bisa dengan demonstrasi tidak menyelesaikan masalah. Demonstrasi, apalagi kita mengecam, lek wong Jawa ngelok-ngelok nih, tidak menyelesaikan masalah. Karena yang cek hatinya. Mari kita berjuang dari diri kita sendiri. Hati kita perbaiki. Hati yang baik akan memancarkan cahaya kebenaran kepada hatinya orang-orang hingga Allah membuka hatinya. Kalau kita mau berjuang, kita tidak punya kemampuan, apalagi kita orang kecil, kita bukan pejabat besar, tidak mungkin. Sedangkan bapak kita di pemerintah aja memberantas korupsi setengah mati tidak bisa. Setiap hari, setiap bulan tetap ada. Bahkan yang bertiak korupsi, dia dalam keadaan korupsi. Ini para datrah, ini yang pemerintah, yang masyarakat. Kita lihat kehidupan di pasar, penipuan tentang daging, tentang produk yang sudah melebihi expired. Kalau hari raya sudah mulai diperiksa, tapi sayangnya itu hanya akan hari raya, setiap harinya tidak diperiksa oleh pejabat kita. Kalau sudah diperiksa, tidak pernah ada pengadilan tentang expired, itu tidak pernah. Setiap tahun kita melihat peringatan. Ini kenyataannya. Para hadirin yang hormati, ini ada keadaan yang harus kita prihatinkan. Mari kita nangis kepada Allah. Kita doakan mudah-mudahan Allah nanti melahirkan seorang pemimpin atau menunjuk seorang pemimpin yang berkemampuan untuk membangun bangsa Indonesia ini menuju masyarakat yang adil, yang makmur, diridhoi Allah SWT. Kita diajak membayai melalui bidang batiniah. Karena kita bukan orang politik, kita bukan orang partai, kita bukan orang di pemerintahan, kita diajak membayai, memperbaiki diri kita sendiri. Mohon petunjuk kepada Allah hingga hati kita dijernihkan, kita bisa berbuat baik untuk anak-anak kita, keluarga kita, dan orang-orang yang mengelilingi kita, pembantu kita, pembantu rumah tangga kita, siapapun yang berhubungan dengan kita. Para bapak, para ibu, menurut Mayai bahwa kebaikan hati orang ini tidak bisa dengan ilmu. Ilmu hanya arah seperti rambu-rambu. Kalaupun dia ini terlarang, kalau orang ini sudah ingin kemauan melanggar, tetap melanggar. Walau dia tahu ini ada jalan terlarang. Karena yang digarap bukan ilmunya, hatinya. Bagaimana hati diperbaiki, kemudian kita baiki lahiriahnya, ekonominya,
pendidikannya kita perbaiki. Dikatakan di dalam hati manusia itu ada tutup, hijab hati yang menutup hati ini terhadap Allah SWT, hingga mata hatinya buta, tidak mampu melihat nur-nur ilahiyah, hingga tidak bisa membedakan mana yang baik yang benar. Bahwa hijab itu digambarkan ada 4. Orang Jawa menyebut nafsu. Nafsu sebuah kemauan, keinginan manusia. Secara manusiawi muncul keinginan ini, yaitu nafsu binatang. Nafsu binatang ini keinginannya makan, minum, tidur, seks, hanya ini aja. Yang dewasa, yang belum makan, minum, tidur, semua manusia. Bahkan kadang tangi melek, kayak kopi. Tangi melek ini juga kena kopi. Saya juga sering begitu. Bukan tangi jedus, alhamdulillah berdoa tidak. Terus salat subuh tidak. Tangi dulu kok ndak kopi dhisik. Lek gak jadi kopi ngamuk. Ini nafsu baimia muncul lagi. Makan. Sesuk makan apa dipikir. Tangi turu, nanti masak apa? Nanti nyambut gawe yang di golek duit yang tangi cemprot, ya itu yang kelihatan damatnya. Kuat sekali nafsu binatang, mencari makan terus, seks. Ini manusia, ini nama binatang. Yang kedua sabuiyah, binatang buas. Tadi binatang lunak, sapi, kambing, tapi masih tidak merugikan orang lain. Makan suket, rumput. Tapi kalau sudah binatang buas, dia inginnya makan, minum, ya. Bahkan makannya menerkam yang lain. Predator dia. Bahkan lebih daripada itu, ada binatang yang kanibalisme, memakan keluarganya sendiri. Lele itu kanibal. Kalau lele sudah 1 bulan ke atas, tidak disutir, yang kecil dimakan habis. Kanibal. Banyak binatang kanibal. Manusia kanibal. Bukan aja yang lain, teman-temannya dimakan. Bukan makan, maafnya aja, dagingnya dimakan, tidak mau cari sendiri. Temannya kerja nungguin. Kalau sudah dapat ya diroyok. Ini namanya sabuyah. Apabila ini yang kuat, hidupnya gitu aja, terus nanti ada merugikan orang lain. Walau dia punya ilmu, ilmunya itu justru untuk mengelmuni, untuk menerkam yang lain. Contohnya kalau kita dengar mafia di Amerika, itu orang pandai semua, sarjana semua, bahkan S2, S3, tapi dia masuk mafia. Kepandaiannya untuk mendukung gerakan mafia itu ilmu. Yang kedua, yang ketiga, nafsu syaitoniyah. Jadi binatang lunak, kambing, sapi. Terus yang kedua binatang buas, harimau, anjing, dan sebagainya. Yang ketiga nafsu syaitoniyah. Mengapa nafsu syaitoniyah? Yaitu kemauan hati yang inginnya berbuat yang dilarang Allah. Manusia ada dorongan itu, dorongan. Seperti saya, neng omahnya nek Pak digane wedang, gak penak gak nang larung. Ini saya, ini jiwanya. Begitu syaitoniyah, dorongan untuk melakukan sesuatu yang dilarang Allah ada, merugikan orang lain dan sebagainya. Tidak mau ibadah, males. Ya, kalau ibadah abot, tapi kalau yang dilarang Allah enteng, itu ada dorongan itu. Setiap manusia, walaupun dia wali, walaupun dia kiai, sama. Kalau tidak ada itu tidak manusia, dan ini tidak bisa dihilangkan dari diri manusia. Manusia diberi nafsu setelah lahir di dunia. Kalau sebelum dilahirkan hanya akal, pikiran. Ketika zaman azali, manusia diberi iman tapi tidak diberi nafsu. Maka semua malaikat diberi akal,
tapi tidak diberi nafsu, maka malaikat hanya taat saja pada Allah. Manusia ini yang keempat, nafsu rububiyah, nafsu yang perangainya mengaku, merasa sebagaimana apa yang dimiliki Allah. Kalau tidak boleh dikatakan mengaku jadi Tuhan. Contohnya, kalau Tuhan itu kuasa, dia juga merasa dirinya kuasa. Tuhan itu pandai, kita merasa pandai. Tuhan itu kaya, kita merasa kaya. Tuhan mampu bergerak, kita merasa bergerak. Tuhan zat yang hidup, kita mengaku hidup. Semua diaku, padahal itu milik Allah Subhanahu. Inilah yang memberikan tutup manusia, sehingga apapun tingginya manusia, selama 4 nafsu ini belum terkendali. Sekali lagi, nafsu itu tidak bisa dihilangkan. Tidak mungkin orang itu menghilangkan nafsu kalau tidak mati. Tapi nafsu bisa dikendalikan, diarahkan, dikuasai, bahkan dimanfaatkan. Ini coba, nafsu tidak bisa dihilangkan dari diri manusia, harus dikuasai, dikendalikan dan diarahkan serta dimanfaatkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama belum menguasai ini, pasti manusia itu ibadahnya syirik, bercampur mengabdi kepada lainnya Allah, pasti. Satu misal, kita sembahyang Allahu Akbar, kita orang Syafi'i, usolli fardhul isya arba'a rakaatin, Allahu Akbar. Ketika kita Allahu Akbar, kita niat ibadah kepada Allah, katanya hatinya juga berkata, kadang-kadang hanya lisannya, hatinya tidak muni. Padahal niat itu qasdul qalbi fi awalil fi'li, yaitu getaran hati dalam awal perbuatan. Lah awalnya ibadah takbiratul ihram. Nah, qobla dilatih usolli fardul isya, ini termasuk niat, tapi untuk latihan. Tapi kita Ahlussunnah Jamaah melatih itu. Kemudian ketika Allahu Akbar, satu, dia merasa bisa usolli, dia merasa bisa sholat, bahkan dia merasa sholatnya sudah khusyuk. Lebih daripada itu, merasa sholatnya paling khusyuk. Di samping itu, dia sholatnya bukan semata melanggar Allah, tapi ngotot misalnya mati ben munggah swarga. Ini semua orang yang demikian ini indallah, sholatnya tidak diterima. Mengapa? Barang siapa di dalam sholat, amal ibadah khususnya sholat, ada ujub, ada riya, apalagi takabur, roda, ditolak sholat ini. Ini yang tidak dikaji di pondok, hanya dilarang ujub, tapi jauh ini. Maka ulama lebar sholat supaya istighfar, astagfirullahaladzim, shallallahal-adzim, dilatih karo kiai-kiai ping 33 zikir astagfirullahaladzim. Apa maksudnya? Supaya dosa-dosa kita di dalam sholat tadi, di ngapura dosa ujub, dosa riya, dosa takabur, dosa ngaku iso sholat, ngiso ibadah, iso ngadeg, iso Quran, iso Fatihah. Ini pengakuan ini dosa semua, supaya di ngapura dengan Allah sehingga sholatnya menjadi diterima. Tapi kalau istighfarnya nggak diterima, sholatnya nggak diterima. Kalau begitu bagaimana? Ya rakyat diarep-arep swargane mbae benenten. Maka dawuh al mar'u
yadkhulul jannah bi rahmatillah la bi amalihi. Uang itu munggah swarga ora mergo amale gak kangge, duit palsu bisane gak kangge ini. Tapi karena rahmate Allah. Ya karena welas asih Allah itulah. Walau kita tidak diterima oleh Allah, diampuni, dirahmati. Ning lek dikoreksi tenan tidak diterima karena ada ujub. Ujub piye to? Ujub itu orang yang merasa, mengagumi atau mengakui, bahkan gumun dereke kuwi iso nglakoni salat. Wong sing bangga bahasane alhamdulillah saya iso salat. Katanya alhamdulillah, jane iki bangga. Alhamdulillah kancane teko. Alhamdulillah lekku zikir iso tutuk sekian ewu. Alhamdulillah lekku mujadah diparing kuat 2 jam. Bahasa dia alhamdulillah neng isine pamer karo kancane niki kalau wau. Asli niku. Lek jerone tidak ada billah. Begitu kita Allahu Akbar. Kurang marem. Allah. Aduh, kurang marem nah. Suwi ngoten. Mbok tek plek alhamdulillah salatku wis kusuk. Niki pun lali nah niki. Wong sing rumangsa iso salat kuwi ada ujub. Mergo salate wong kudune digerakne Allah, disalate Allah. Billah. Lek ana ujub ditolak. Sampeyan tekok kiai pundi mawon ning salat kok ana ujub ditolak. Apa maneh ing ndas salat wis bangga kancane krungu dibanterne lek maca. Ben krungu kancane namine pamer. Itu namanya riya. Apalagi riya. Kurang jelas riyake. Enjuk ati. Sak masjid iki sing khusyuk dhewe aku. Atine muni, sak masjid iki sing khusyuk dhewe aku. Suarane sing penak dhewe aku. Aku sing khusyuk. Niki takabur punan Mahajat. Lah isane telu niki salate ditolak para hadirat. Monggo kita koreksi. Apa ide salat? Apa ide kok nang pengajian niki wau? Niki nyusewu. Lah dikoreksi tenan luar biasa, tertolak semua. Lah supaya tidak duwe ujub piye? Betul-betul murni. Tidak karena wedi neraka. Tidak mergo pengin swarga. Lek mujadah ora sebab utange akeh, ora sebab wedi jatuh lek nyambut gawe. Ini mesti ngeten iki. Nah, piye carane? Lah oleh mbayahe masjid dituntun. Supaya ngetrapne lillah lan billah kados sing diomongne Kiai Subhan. Ajan waidah lillah billah lirrasul birrasul. Yu'ti kulladzi haqqin haqqo. Takdimul aham fal aham summal anfa fal anfa. Isine agama namung niki. Lewat nyekel niki nyekel substansi agama zaman. Mergo asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi ora ana Tuhan selain Allah. Apa tenan? Kowe bersaksi Tuhan Allah? Iya. Kowe bersaksi Tuhan sing kuasa? Iya. Tuhan sing juga? Iya. Bersaksi gak enak liyane Tuhan sing dikuasa? Iya. Tapi mengapa kowe merasa kuasa? Kowe merasa urip, merasa sugih, merasa pinter? Pengakuan itu palsu atau kurang murni. Walaupun tidak sadar, berarti ngaku aku podo karo pangeran. Padahal kepinterane, kebisanane, kesugiane niku Allah sing gawe. Kok diaku aku sugih, kok diaku aku pinter, aku ngalim, aku kiai, aku pejabat. Inilah yang menjadikan supaya mboten ngoten Mbah Yai terapno lillah karo billah. Apa iku lillah? Iki lek teng pondok pun enten trap, niki ngomongnya trap.
Di pondok ada ibadah harus lillah karena Allah. Ting terape di hati piye? Asyhadu alla ilaha illallah. Lisane muni, atine muni. Ning terape syahadah piye ning ati? Niki ngomong kebatinan atau nyuwun sewu saudari yang di toriko lek pun dugi makom meniki zikir sirri mungkin boleh banyak. Lek dereng pasti kena niki. Misalnya yang saya toriko. Lek dukung zikir sirri makin tingkat-tingkat. Lek gung sampai zikir zat dereng. Ya, zikir afal sekalipun. Lek pun zikir zat fana orang niku. Niki dilatih. Nyambut gaene, mangane, turune, lek perlu kumpul karo bojone, sekolahe nyambut gaene. Ojo karena golek duit, ojo karena pengin utange mari, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah. Golek duit, nyambut gawe ngingone ana bojo. Sekolah, ojo golek ilmu. Nglakoni perintah Allah. Aku nyambut sekolah ben ngalim. Ya kok duduk ibadah. Ibadah ya apa to? Ibadah niku nglakoni perintah. Lek sampean nglakoni sesuatu karena perintah Allah, yang ibadahnya Allah. Lek sampean nglakoni sesuatu karena perintah kepinginan, berarti ibadah yang kepinginane alias ibadah yang awake dhewe. Aku nyambut gawe karena pengin sugih. Aku nyambut gawe karena perintah Allah. Nah, ini bedanya. Nyambut gawe panggah, oleh duitnya panggah. Ning barokah mesti tidak sama. Inilah yang digarap Aidiyah. Kalau di pondok yang digarap rambu-rambu. Salat, piye carane salat? Piye rukune salat? Piye yang batalne salat? Piye sunate salat? Rambu-rambu niki. Lewatnya digarap bukan rambu-rambunya. Bagaimana hati yang digarap? Maka ilmu fikih enak urusan fikih. Ilmu hati, ilmu tasawuf. Bahkan saudara kita yang dari Nahdin, doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, apa doktrin itu? Saudara kita di NU, di Ansor, apa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? NU. Nah, itu nanti kok apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah NU? Sanes. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan NU. NU mengikuti doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dulu karena ada paham Mu'tazilah yang dibawa oleh siapa saya lupa, yang deeng dengan kondok gitu, la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim, niku yang dipakai Mu'tazilah. Manusia iso urip setelah disetatar karena Allah, dia urip dengan dirinya, terlepas dari Tuhan. Ini Mu'tazilah. Kayak radio mak ceklek muni wis ditinggal karo sing duwe, dia muni sendiri. Ini ibarat Mu'tazilah. Kalau paham Ahlus Jamaah tidak bisa lepas dengan kudrah iradahnya Allah. Kaya dene wayang tidak bisa lepas kalau tangan di dalang. Niku paham Ahlus Wal Jamaah. Niki dengan kaidah niku aqidatul awam sifat 20 mukhali 20 niku. Niki saudara kita di sini banyak saudara NU. Tapi ini penerapan. Kalau kita bahkan di briefing Ansor, ini tidak dibahas sudah. Cilekan kula teng Ibnu dibahas. Apa doktrin Ahlus Jamaah dibahas. Tapi sekarang enggak. Doktrin politik yang dibahas. Kita lihat TC di Ibnu, ya, mungkin di PMI, di HMI tidak dibahas ini. Maka turun nilai keimanan kita. Tapi kemampuan berpolitik meningkat. Lah, lewis motor makin banter, safety tidak ada, drivernya kurang bagus, lek nabrak ngejungkir balik. Itulah maka. Tapi lek pun lillah, ibadah karena Allah. Mangan karena Allah, turu karena Allah, nyambut gawe karena perintah Allah. Maka sedaya dari ibadah. Innama a'malu binniyati wa innama likulli imri'in manawa. Semua perbuatan itu tergantung niate. Lek diniati ibadah dadi ibadah. Lek diniati mergo golek duit ya oleh duit tok.
Kalau semua niat ibadah dengan linggo teng mriki tak niat ibadah. Ngrokne kula niat ibadah, kula muni ibadah, dados ibadah kabeh. Nek lek tekone mergo diundang karo PW-ne, ya untuk ibadah. Bener kare apa? Aku diundang, tidak ada niat ibadah. Mila tadi yang lali, ayo saya diniati ibadah dirurati. Hingga sing saiki nang mburi dadi ibadah. Sampeyan ngrokne kula ibadah. Kula muni niki ibadah. Niki namanya lillah. Yang kedua billah. Lebih yakin pada Allah, Allah yang kuasa. Ora iso apa-apa. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang nyiptakne kowe kabeh. Anane kowe sing nyiptani Allah. Wa ma ta'malun lan obahmu, menengmu, usikmu sing mbok berbuat kabeh Allah sing nyiptakne. Mila digambarne kalau sangkal Jawa wayang. Sing gawe wayang ya dalange, sing ngobahne wayang ya dalange, sing muni ya dalange, sing tarung ya dalange. Ini hakikate. Mira aja sampe ngaku lek lillah wau Allah sing gerakne atine lillah. Tekone pengajian bismillah niat ibadah Allah sing gerakne. Krungu Allah sing ngrungokne. Roh lampu Allah itu sing gawe. Terus sehingga nyawang makhluk langsung kelingan Allah. Langsung Allah. Maka biyen ana wali nulis Allah Allah Allah. Niku saking pengen melihat Allah di dalam benda itu. Fihi bahasanya teng kitab hikam. Ya, ya Allah fihi melihat Allah di balik benda itu. Niki jangan diambil harfiah di balik mboten diwali ingaten mboten. Artinya di dalamnya. Begitu lihat Allah. Lek pun ngeten niki gak ada dosa. Syirik tidak ada, murni. Selama orang belum menerapkan ini, pasti ketiban syirik. Mila Syekh Abi Hasan Asyadzili, saudara NU mesti mendengar ini. Siapa Syekh Abi Hasan Asyadzili? Yang duwe thariqah Syadziliyah. Kene nek thariqah Syadziliyah gak sing banyak Qadiriyah, Naksabandiyah, Akmaliyah di Jawa Timur yang ada. Ada Siddiqiyah niki itu thariqah sedaya. Yaitu satu gerakan untuk menuntun menuju pada Allah. Gini untuk mencapai lillah billah. Apa itu makrifat? Makrifat itu mengetahui, melihat Allah dengan kudro iroda segala-galanya. Lihat benda kita Allah, lihat dirinya kita Allah, lihat sukret Allah kita. Semua kenapa? Ini atenane. Dan ini makom farku lek wong thariqah. Ada makom farku, ada makom jam'u. Lek wong Jawa eneke manunggal, wong Jawa enek manunggal tok, makom farku gak enek. Mila kebanyakan Jawa kirang sempurna. Kalau dalam Islam ada farku, ada jam'u, ada farkul awal, ada jam'u awal, ada jam'u tsani, ada farku tsani. Ini di dalam ini. Itu ning teng mriko, lek teng wahidah saya mboten farku, makom ahadiyah, makom wahidiyah, makom ahadiyah ning teng wahidah. Yang toriko mungkin ada makom farku, ada makom jam'u. Kita tidak terbiasa memakai itu, tapi sini sama. Kalau melihat teng hikam teng ada fakur jam'u, makom farku ada di sana. Dan wahidah itu referensinya al-hikam. Lah Syekh Abi Hasan Asyadzili niku mursyid sahibut thariqah Syadziliyah. Beliau mengatakan Imam Syadzili gurune Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Syekh Abil Abbas Al-Mursi gurune Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari sing aran kitab Al-Hikam. Daleme ning Iskandaria. Pondok-pondok ini mulai alhamdulillah akhir-akhir maca hikam. Dulu dilarang maca hikam nih. Karena tidak ada yang mampu menjelaskan, dikhawatirkan jazab orang niku atau disalahgunakan, syariatnya rusak, mau salat dan sebagainya. Ini banyak. Maka ulama-ulama pada itu mengharamkan istibijma bainahum. Ini dilarang dulu ngaji hikam. Sembun balik imane, balik ilmunya. Lagi bar 40 lagi oleh ngaji hikam. Thariqah sama. Sebelum 40 dilarang baiat thariqah. Karena ini sulit sekali dulu. Alhamdulillah sekarang saudara kita di thariqah banyak yang masih di bawah 40 sudah baiat thariqah, saya dengar. Dan alhamdulillah donglo memulai ngaji hikam
sudah hampir 50 tahun terbuka setiap minggu pagi ngaji hikam dan disyarai dengan jelas metode sekarang. Alhamdulillah pondok lain saya dengar juga mulai ngaji hikam 1 bulan sekali, apa itu di pondok Lirboyo, apa itu di pondok Ploso, mulai membaca. Ini alhamdulillah kita mulai kepada basic agama yang dulu hanya bukan substansinya. Lah Habib Hasan Azli mengatakan ma matar mar'u, barang siapa mati, barang siapa seseorang itu mati, walam yataghal fi ilmina hadza, dan dia belum menguasai ilmuku ini, kata Habib Hasan Azli, kana musirun alal kabair fa in amila ma amila fa wala yalamun, dia mati pasti dalam keadaan membawa dosa yang sangat besar. Wa in amila ma amila, walaupun amalnya segulung ahli ibadah, sikil ngendas das ge sikil nggih ibadahnya Allah, gentur tapane, posone puluhan tahun, qiyamul lail semalaman suntuk sampai kakinya bengkak-bengkak. Tapi kalau dia belum mengetapkan ilmuku ini, dia matinya tetap dosa yang besar, katanya. Bahkan makin banyak ilmunya, makin banyak amalnya, makin dosa besar, dan dia tidak menyadari kalau itu dia kena dosa besar. Apa itu? Yaitu ilmu lillah dan billah tadi. Orang yang belum lillah-billah pasti merasa ahli ibadah, ahli riyadhah, ahli tirakat, merasa alim, merasa ampuh, merasa semuanya itu. Padahal merasa alim, dosa. Alim itu milik Allah. Merasa ampuh, dosa itu milik Allah. Merasa kaya, dosa itu kayanya Allah. Malah dia ngomong-ngomong nih, diniati pamer, maka tidak terasa matinya dosa. Makin banyak ibadahnya, makin banyak dosanya. Lah perlu dia tobat, astagfirullahaladzim, diaku aku wis tobat, makin astagfirullahaladzim juga makin dosa lagi banyak lagi. Makanya dulu itu diambil ilmu sangat tinggi sekali, hingga semua ulama tidak setuju lah dibuka. Alhamdulillah 50 tahun yang lalu Mbah Masjid, setelah ru'yan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amarahu, perintah Rasulullah pada beliau, lil muslihin bainan nas, untuk membaiki masyarakat, terutama birrohani. Ini ulama banyak yang belum terima, wong J6 kok dikai hikam, bocah cilik dolang Lombok, banyak persoalannya. Alhamdulillah terus berkembang. Yang pertama kali menerima Wahidiyah ulama besar adalah Kiai Jazuli Ploso, Gusmi ikut proklamasi Wahidiyah di Kedung Lo tahun 63, 64, 65. Kemudian Gusmi mendirikan Rikul Ghafilin, ini tarikahnya Gusmi mungkin Jantiko dan sebagainya, bergandeng dengan Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Ahmad Siddiq. Dulu Gusmi di Donglo, Kiai Majid, Gusmi dan Mbah Yai Mundir yang masyhur wali luar biasa, tapi orang jahil, tapi syariatnya kenceng. Dia tidak mau melihat orang wanita, dia kenceng betul. Ini Mbah Yai Mundir, Sohibul Basiroh. Ini Mbah Yai Mundir kalau menang Mbah Mundir. Kalau dulu di Blitar zaman kuno ayah saya sebut Mbah Yai Kuningan, itu juga masyhur aulia. Kuningan di mana saya nggak tahu, katanya dekat Blitar. Itu torikatnya Amaliyah atau apa? Itu luar biasa itu Mbah Yai Kuningan Blitar, tapi zaman Belanda itu. Tindak sejarah. Nah, ini syaratnya. Lah kemudian Mbah Yai menyampaikan lillah billah. Maka barang siapa yang belum mencapai ini pasti ketiban dosa. Nah, lillah dillah ilah penerapan dzauqiyah asyhadu alla ilaha illallah. Bukan meyakini, bukan menghafal, tapi rasa syahadae. Yakin niku yakin gula legi, tapi mboten rasane legine gula. Yakin Allah ada, tapi tidak merasakan ketuhanan Allah ada di sini. Aku yakin macan itu medeni, tapi atine ora rasa wedi. Namung yakin macane medeni. Yakin Allah itu melihat, tapi kita tidak takut. Yakin harimau itu melihat, tapi tidak takut. Lek dek betul-betul melihat harimau di mukanya pasti gemetar.
Lek yakin betul lek atine iso nyawang Allah, pasti dia gemetar. Ning lek yakin tok Allah melihat kita, ya tidak gemetar seperti harimau itu melihat kita, tapi dibalik jeruji kerangkeng, ya tenang aja wae dhewe. Para hadirat inilah, yaitu merasakan syahadah dalam hati, syahadah ilahiyah namanya. Apa sakrenge syahadah makrifat, hanya manunggal wong Jawa. Ya, di dalam makrifat ada farqu, jam'u dan sebagainya. Nanti banyak kalau diturunkan enggak mari. Pokok aja. Yang kedua lir rasul dan bir rasul. Apa sih lir rasul kuwi? Lir rasul yaitu lillah niat ibadah yang Allah, lek li rasul makmum yang rasulu, terus aku Allahu Akbar di samping ibadah makmum Rasulullah. Itu merasa makmum Rasulullah. Ini bir rasul, aku iso salat iki mergo jasane Rasulullah. Lah li rasul bir rasul itu rasa syahadat risalah. Syahadah bukan lagi di kelanah yakin dan ilmu, tapi syahadah wonten penggalih pun rasa. Rasa, mulane Jawa nek olah rasa ngeten niku. Nang ngeten. Olah rasa. Terapi mungkin macam-macam. Nek pun ngoten betul trap betul insyaallah. Apabila lillah lil rasul dan bir rasul, lillah billah lillah billah lil rasul bir rasul. Ini wong iso sing ngetapne ibadah syahadah kalih. Ini hati. Lah terapi yang kehidupan piye? Hati tok. Kita punya kewajiban hati dan kewajiban jawareh. Lahiriah. Yukti kulladzi haqqin haqqah. Mengisi bidang-bidang kewajiban kita. Atine pun romotor reng pun laku. Lain laku harus dimasukkan transmisi jelang persen 1, persen 2, persen 3 terus. La wis lillah billah terus apa yang ngopo? Yukti kulladzi haqqin haqqah, mengisi bidang-bidang kewajiban. Kewajiban yang Allah diisi sing wajib, terutama kewajiban nanggone keluargane diisi, kewajiban neng masyarakate, kewajiban yang desane, kewajiban yang negarane, kewajiban sesama hidup diisi, tidak boleh satu segi. Lirik, lek ibadah to tirakat tok mau jambut gawe. Wes mujud siang malam bojone gak mangan, anak gak mangan, tidak boleh. Karena kita harus ngisi semua kewajiban kita. Harus diisi kewajiban kita. Wah nyambut gawe kudu nyambut gawe. Wayang ngaji, wayang ibadah. Hati ini terus lillah dan billah. Hal-hal yutikul yakin haqqa takdim aham. Lek barang loro kudu dilakoni ning waktune bareng. Ki piye? Takdimul aham fal aham. Dhisikno lek nek loro iki padha iki. Iki sing dhisik endi waktu padha. Dhisikno takdim aham, sing luwih penting didhisikne, lek wis sing penting lakoni baru yang kedua. Ukurane standarisasine penting piye? Secara umum mulai mayai diomongne hal-hal yang wajib. Ini secara umum harus dipandang aham. Malah didhisikne salat. Misalkan nek tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tamu wajib nemoni. Iki waktune mepet pisan waktu salate. Iki piye lek nemoni tamu salate gak sak? Lek ninggal iki piye? Lek waktune ijek enek. Cek oke, tamune temoni sik gak apa-apa. Sampai sak antara tamune kundur lagi salat. Lek waktune sing mepet, wis berarti mepet, tamu teko waktu entek. Lah, ini yang didhisikne salate. Hal-hal yang wajib harus kita pandang aham. Malah dulukanlah yang wajib.
yang penting ki ene perkara loro duwite wis sitok ki antara nggih tuku ki karo nggih tuku ki dhisik ning ndi yang lebih penting didahulukan. Nawi takdimul aham dhisikake sing penting.